Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Tibatum wa taba mamsyakum wa tabawatum minal jannati manzilah. Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa hadir berdiskusi, sharing tentang sosok-sosok yang mulia. Kali ini kita membicarakan tentang sosok yang seluruh kehidupannya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena doa dari Kanjeng Nabi. Jadi nanti kalau kita ngelihat bagaimana sosok ini begitu hidupnya dipermudah, diberkahi, semuanya dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu penyebabnya cuma satu. Penyebabnya karena orang ini mendapatkan doa dari Kanjeng Nabi. Karenanya kita betul-betul perlu perhatian teman-teman semuanya ketika Kanjeng Nabi mendoakan keberkahan pada waktu, pada situasi, karena itu pasti mustajabah ya. Nah, sahabat yang mau kita bahas ini namanya adalah Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik ini lebih suka dirinya disebut sebagai pembantunya Kanjeng Nabi karena memang selama 10 tahun itu menjadi pembantunya Kanjeng Nabi. Kalau orang kita mengatakan abdi dalem gitu ya, abdi dalemnya Kanjeng Nabi. Nah, sosok hebatnya itu dibalik kehebatan Anas ibnu Malik salah satunya adalah ibunya ya. Ummuhu wahidatun min a'zamin nisa'i fi tarikhil Islam, bahwa ibunya Anas ibnu Malik itu termasuk perempuan agung di dalam sejarah agama Islam. Innaha Ummu Sulaim, nama ibunya adalah Ummu Sulaim, nama aslinya Rumaisah binti Milhan ya, Rumaisah binti Milhan. Amanat bin Nabi qabla maji'ihi ilal Madinah. Ibunya ini sudah beriman kepada Kanjeng Nabi sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Faja'a Abu Anas wa kana ghaiban faqala lahu as-sabauti. Ketika bapaknya tahu bahwa istrinya, bapaknya Anas ibnu Malik itu tahu bahwa ibunya masuk Islam, maka bapaknya bertanya, apakah kamu sudah kafir sekarang? Apakah kamu sudah murtad? Faqalat ma sobautu walakinni amantu. Saya enggak murtad, saya sekarang justru beriman. Maksudnya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa ja'alat tulaqinu Anasan qul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Faja'ala abuhu yaqulu laha la tufsidi ala ibni. Dan ibunya itu ketika Anas ibnu Malik masih kecil mentalkin itu apa ya bahasa kitanya, suruh menirukan si anaknya itu, menuntun untuk mengucapkan syahadat. Nah, ketika bapaknya dengar, bapaknya kan masih dalam keadaan musyrik, jangan kamu rusak anak saya. Kata ibunya, saya tidak merusak anakmu. Dari seperti itu bapaknya marah, kemudian keluar ke Syam. Wilayah Syam itu wilayah Suriah, Palestina. Dan ketika di jalan bapaknya ketemu sama musuh, dia dibunuh. Nah, ketika dibunuh berarti ibunya jadi apa? Jadi janda. Ternyata ada salah seorang yang mau sama ibunya ya. Namanya adalah Abu Tolhah. Jadi Abu Tolhah ngelamar Ummu Sulaim, ngelamar ibunya Anas ibnu Malik. Tapi kata Ummu Sulaim, saya sebetulnya tidak pantas untuk menolak lamaran kamu, tapi masalahnya kamu masih musyrik gitu. Nah, kalau kamu mau menikahi saya mau minta maharnya cukup dengan beriman. Awalnya Abu Tolhah nggak mau gitu ya, begitu pergi kemudian di jalan kembali merenungkan perkataan itu, akhirnya pulang kembali mendatangi ibunya Anas ibnu Malik atau Ummu Sulaim, dan di hadapan itu mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai mahar. Mongko nemet kowe sampai saiki urung kawin ki masalahmu apa metenge? Wong mahar ke gampang-gampang wis syahadat wis dadi mahar kowe.
Masalahmu apa dong yang betul? Baik. Jadi itu kisah ibunya, emang luar biasa. Keimanan ibunya ini luar biasa, tidak bisa dibendung. Nah, bagaimana pertemuan Anas ibnu Malik itu dengan kanjeng Nabi? Ruwiya at-Tirmidzi min hadithi Anas ibnu Malik. Jadi Anas ibnu Malik pernah menceritakan kepada orang-orang kisahnya. Qadima Rasulullah ilal Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, wa ana ibnu thamani sinin. Waktu itu usia saya masih 8 tahun. Yang di sini 8 tahun ngacung. Mat kok rasa ngacung mat wis kelewat. Hah? Lut, kamu berapa, Lut? Hah? 13. Pak. Mana? Yang ya. Berarti masih seusia segitu itu ketemu sama Kanjeng Nabi. Orang takeh hadiah orang ngacung dok. Jadi masih usia segitu ya, ketemu sama Kanjeng Nabi. Fa akhadat ummi biyadiyya. Ibunya yang gendeng. Fantalaqat biya ilaihi, dan mempertemukan saya dengan Kanjeng Nabi. Faqalat ya Rasulullah, lam yabqa rajulun wala imra'atun minal ansar illa waqad athafaka bituhfatin. Jadi kata ibunya, ya Rasulullah, orang Ansor itu tidak ada satupun baik laki-laki mau perempuan ketemu sama jenengan kecuali pasti ngasih hadiah. Kalau dari sini kita bisa melihat bahwa orang-orang Ansor itu termasuk orang yang bloboh sebetulnya. Makanya jenengan nanti kalau umroh, Allahumma amin, itu di Madinah itu rasanya beda daripada di Mekah. Orangnya lebih ramah, orangnya lebih santun, jawani banget orang Madinah itu. Dan memang di sini disebutkan dalam hadisnya, ibunya mengatakan, ibunya ini orang Ansor, orang Madinah, bahwa tidak ada laki-laki dan perempuan dari Madinah kecuali pasti ngasih hadiah. Sedangkan saya nggak bisa ngasih apa-apa. Ya, kata ibunya begitu. Illa ibni hadza. Yang bisa saya lakukan, yang bisa saya hadiahkan kepada jenengan itu cuman anakku ini gitu. Fakhudhu, maka ambillah dia, ya. Fal yukhdimuka ma badalaka, supaya dia membantu engkau apapun keperluan yang engkau butuhkan. Ya. Maka dari situlah Anas ibnu Malik menjadi pembantunya Kanjeng Nabi, menjadi abdi dalam sejak usianya 8 tahun. Ya. Qala Anas fakhadimtuhu 10 sinin, dan saya menjadi pembantunya Nabi selama 10 tahun, berarti sampai usia 18 gitu ya. Fama dorobani, selama 10 tahun itu Nabi nggak pernah mukul saya. Wala sabbani, tidak pernah juga mencerca saya, mencela saya. Wala abasa fiyya wajhi, dan Kanjeng Nabi juga tidak pernah bermuka masam kepada saya. Bapak Ibu sekalian, umurnya Anas ibnu Malik waktu itu berapa? 8 tahun. Mungkin nggak anak 8 tahun itu ketika disuruh salah? Sangat mungkin, ya kan? Coba kita jadi bisa melihat seberapa santunnya Kanjeng Nabi itu, punya pembantu, punya abdi dalam, usianya 8 tahun, anak 8 tahun kadang dikongkon yo salah, dikongkon yo benggel gitu ya. Tapi Nabi tidak pernah mukul, Nabi tidak pernah mencela, dan Nabi juga tidak pernah bermuka masam. Nah, kalau orang-orang udah usia 25, 30 diajak komunikasi itu lebih gampang. Nah, ini Anas ibnu Malik ketika memberikan kesaksian seperti itu menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suatu ketika Nabi datang ke rumahnya Anas ibnu Malik, dan orang tuanya memberikan suguhan, ada tamr, ada kurma, ada juga samnah. Samnah itu seperti blue band itu apa ya? Mentega, ya, mentega. Kata Nabi, enggak, simpen lagi, masukin lagi, saya hari ini puasa. Akhirnya kurma sama menteganya dimasukkan, Nabi sholat 2 rakaat, setelah itu berdoa. Ketika Nabi berdoa, ibunya Anas ibnu Malik itu minta sama Kanjeng Nabi supaya Anas ibnu Malik didoakan khusus gitu. Apa kata ibunya?
Qalat lahu Ummu Sulaim, ya Rasulullah, inni li Khuwaisah. Saya punya permintaan khusus, kata ibunya. Faqala, Kanjeng Nabi bertanya, wa mahiyya, apa itu permintaan khususnya? Qalat khadimuka Anas fad'ulaha. Permintaan saya adalah ini, pembantumu ini tolong doakan. Fama taraka khairu akhiratin wala dunya illa da'a li anis bihi wa kana mimma qala. Doanya Kanjeng Nabi adalah Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barakalahu fihi. Ya Allah, berikanlah rizki untuk Anas ibnu Malik. Rizkinya apa? Berupa malan, harta, wa waladan berupa anak, wa barakalahu fihi, dan berkailah kehidupan Anas ibnu Malik. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang paling penting bagi kita semuanya itu berkah. Karena keberkahan dalam kitab ini dikatakan wal barakatu jundun min junudillah. Karena keberkahan itu termasuk tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Idza halat fil mal, kalau keberkahan itu masuk ke dalam harta, Bapak Ibu sekalian, aktsarathu, maka keberkahan akan memperbanyak uang. Wa idza halat fil ibn, dan apabila keberkahan itu masuk kepada anak-anak, aslahathu, maka keberkahan akan memperbaiki kondisi anak-anak. Diatur angel, dikandani angel, tapi kalau keberkahan sudah masuk, ya nanti akan menjadi soleh luar biasa. Seperti bapaknya Hamka. Dalam bukunya itu, Bapak Hamka pernah nulis buku, bapak iki sek cilike senenge apa? Ngadu ayam. Ya, ngadu ayam, ngadu pitik. Simbah Hamka iki menging yo angel, tapi tuwane dadi ulama. Mending di kira-kira daripada sik cilek alim tuwane dadi bajingan. Ora ya sing penting yo kaya selamat to, cileke alim, gedine yo saleh kowe ya, to. Iya. Iya. Wa idza halat fil ibni aslahathu. Kalau keberkahan itu masuk kepada anak-anak, maka akan memperbaiki anak-anak. Wa idza halat fil jism, kalau keberkahan itu masuk kepada badan, qawwathu, maka membuat badan itu lebih kuat. Wa idza halat fil qalbi, kalau keberkahan itu masuk ke hati, as'adathu, maka akan membuat orang menjadi bahagia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan itu tidak datang dari uang. Kebahagiaan itu tidak datang dari anak, kebahagiaan tidak datang dari rumah yang mewah. Tapi kalau dari buku ini berarti kita bisa mengambil pelajaran, kebahagiaan itu datang dari keberkahan. Berkah itu kalau masuk kemana-mana menyelesaikan segalanya. Maka doakan Kanjeng Nabi, wa barik lahu fihi. Maka ya Allah tolong berkahi kehidupannya. Dan emang hidupnya diberkahi betul. Coba Bapak Ibu sekalian, fi Siyaril A'lami An-Nubala. Ini berkat doanya Kanjeng Nabi nih. Dalam kitab Siyarul A'lam An-Nubala dikatakan, qala jaa al-qaim ala ardi Anas ibnu Malik. Ada orang itu ditugasi untuk ngerawat tanahnya Anas ibnu Malik. Tanah, sawah, itu kalau bahasa kitanya orang yang kayak gini disebut apa ya? Enggak, orang yang ini, yang jaga tanahnya. Kayak tukang kebun. Kalau jaga di peternakan berarti kan penggembalanya. Nah, jadi tukang kebunnya atau orang yang jaga sawahnya Anas ibnu Malik datang kepada beliau. Qala lahu, orang ini mengatakan apa? Atishat arduka. Tanah kamu itu haus. Bahasa Arabnya begitu. Haus itu berarti gambarannya mungkin ya udah kering sampai retak-retak begitu kan? Ya. Fatawaddo'a Anas. Yang dilakukan oleh Anas ibnu Malik, enggak manggil genset, enggak ngebor sumur, enggak, tapi dia berwudu. Thumma kharaja ilal bariyah. Lalu Anas ibnu Malik keluar ke lapangan, ya, ke tanah yang lapang. Thumma shalla. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Wada'a. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fatharat sahabatun. Setelah Anas ibnu Malik berdoa, tiba-tiba awan itu bergerak. Ya, setelah bergerak apa? Wa ghasyiyat arduhu wa matarat. Si awan itu menaungi tanahnya Anas ibnu Malik, lalu turun
hujan. Ya. Hatta mala'at sohraijahu. Sampai jadi kalau orang punya sawah itu kan ada kayak belumbangnya untuk naruh air. Sampai air di belumbangnya itu penuh ya. Wal waktu saifun, padahal pada saat itu sedang musim panas. Musim kemarau, musim panas. Fa arsala Anas ba'da ahlihi, maka kemudian Anas memanggil anak-anaknya, memanggil keluarganya, wa qala lahu, dan Anas mengatakan kepada keluarganya, unzur aina balaghot, coba kamu teliti hujan itu turunnya sampai kemana. Fadhahaba fa idza hiya lam ta'ud ardahu ardu fa idza hiya lam ta'ud ardahu illa yasiran. Maka ketika diteliti ternyata hujan itu turunnya tidak keluar dari tanahnya Anas kecuali hanya sedikit aja. Paham orang mat? Misalkan tanahnya luasnya 1000, jadi udane itu cuma neng 1000 meter kuwi tok. Lainnya cuma untuk kecipratan-kecipratane. Itu kan kalau bukan karena keberkahan doa, nggak bisa. Masalahnya dewe kadang nek ndonga, ya Allah, mbok aku dikai udan, sing udan malah tonggone. Priye wis kuwi berarti angel lah berarti dewe iki yo. Giliran di istijabah malah banjir. Banjir, priye wis dhewe iki. Angel pancen. Ya Allah. Oke. Wa fi siyaril a'lami an-nubala. Jadi Anas ibnu Malik itu tadi kan didoakan sama Kanjeng Nabi termasuk anaknya mudah-mudahan diberkahi. Anaknya ada berapa Bapak Ibu sekalian? Wa fi siyaril a'lami an-nubala lil Imam Az-Zahabi aidan ruwiya Syu'batan an Qatadah min Anas ibnu Malik qala inna Umma Sulaim qalat li Nabi ya Rasulullah Anas khadimuka fad'ullaha lahu faqala Allahumma akthir ma lahu wa waladahu. Ibunya waktu itu minta didoakan, tadi sudah kita bahas, dan Nabi mendoakan, ya Allah perbanyaklah harta dan anaknya Anas ibnu Malik. Fa'aktsarallahu mali, kata Anas ibnu Malik, maka Allah memperbanyak hartaku. Hatta inna bustanan li layahmila fisanah marrotain. Maka kebunnya Anas ibnu Malik itu kalau berbuah dalam 1 tahun 2 kali. Umumnya kalau punya anggur Bapak Ibu sekalian itu berbuah 1 tahun hanya sekali. Tapi kebunnya Anas ibnu Malik karena didoakan sama Kanjeng Nabi khusus untuk kebunnya Anas ibnu Malik aja 1 tahun 2 kali panen. Ngeri ya. Kemudian anaknya ada berapa gitu. Wa inna waladi wa waladu waladi, saya punya anak dan juga cucu yang saya lihat ini dalam, jadi semasa hidupnya anak sama cucunya itu ya ta'aduna ala nahwi mi'ah. Anak sama cucunya yang bisa dilihat sama Anas ibnu Malik itu kurang lebih sebanyak 100 orang. Ngeri ya? Ojo mata kok ki met bojone pira? Aku ora ngerti, ning kita pikir ora disebutke. Ojo ngeweng kowe, ojo ngeweng, no? Nah, jadi anak sama cucunya semasa Anas ibnu Malik masih hidup itu ada 100. Itu kan jarang, sampai sekarang pun menurut saya nggak bisa. Kalau ada kumpulan bani siapa, itu mungkin yang datang bisa 100, tapi kan udah meninggal, simbah buyutnya atau siapanya itu sudah meninggal. Ini Anas ibnu Malik masih hidup, ngelihat anak dan cucunya sejumlah 100 orang. Hebat ya, luar biasa. Ya. Baik, terakhir Bapak Ibu sekalian, jadi keberkahan itu bukan hanya tentang apa yang bisa kita dapatkan, tapi keberkahan itu bisa juga dalam bentuk akan ada bala yang semestinya kena sama kita, karena kita mendapatkan keberkahan akhirnya balanya tertolak gitu, nggak jadi kena bala. Inilah kira-kira yang dilakukan atau yang terkena sama Anas ibnu Malik. Jadi ada seorang gubernur jahat, kejam, namanya adalah Al-Hajjaj. Ini sering disebut sebagai Al-Gojo gitu, Al-Hajjaj. Karena Al-Hajjaj ya'taqidu anna li Anas ibnu Malik yadun fi thawrah
Abdurrahman ibnu Ath'ath allati kharaja fiha ala Abdul Malik ibnu Marwan. Jadi Al-Hajjaj ini ketika menjadi gubernur, khalifahnya namanya adalah Abdul Malik ibnu Marwan. Ketika Abdul Malik ibnu Marwan menjadi khalifah, ada kudeta, ada pemberontakan. Pemberontakan dilakukan oleh Abdurrahman ibnu Ash'ath. Nah, menurut Al-Hajjaj, bahwa Anas ibnu Malik itu termasuk yang membantu pemberontakan itu. Ya. Maka ketika Al-Hajjaj ketemu sama Anas ibnu Malik di satu majelis, wah ngomongnya pedes betul. Faqala lahu Hajjaj ya khabith, wahai orang yang kotor, kata Al-Hajjaj. Padahal sahabat Nabi, ya. Tapi ngomong sama sahabat Nabi nggak ada adabnya. Wah, ya khabith, wahai orang yang kotor. Jawalun fil fitan, orang yang sukanya menyebarkan fitnah, menyalakan api fitnah pemberontakan. Marratan ma'a Ali ibni Abi Thalib, terkadang menyebarkan fitnah bersama Ali ibni Abi Thalib, terkadang juga sama Ibnu Zubair, terkadang juga sama Ibnu Ash'ath. Amma walladhi nafsil Hajjaj biyadihi la asta'silannaka kama yasta'silas samghah. Kata Al-Hajjaj, saya akan remukkan kamu sebagaimana gusi ketika dipukul itu bisa remuk. Wala ujarridannaka kama yujarridud dhab, dan saya akan menguliti kulitmu seperti kadal itu dikuliti. Padahal ngomong sama siapa? Sahabat Kanjeng Nabi. Faqala Anas, man ya'ni al-amir? Yang kamu maksud siapa wahai gubernur? Faqala lalu Hajjaj, maka Al-Hajjaj mengatakan, iyyaka a'ni, yang saya maksud adalah kamu. Asammallahu sam'aka, mudah-mudahan Allah mentulikan telingamu. Al-Hajjaj ngomong sama Anas ibnu Malik kayak gitu, nggak ada adabnya sama sekali. Maka Anas ibnu Malik kemudian keluar dari majelis itu tanpa membantah sepatah kata pun. Orang-orang kemudian bertanya sama Anas ibnu Malik, kenapa kamu nggak bantah? Kata Anas ibnu Malik, saya punya anak keturunan, anak cucu yang kecil-kecil. Saya khawatir kalau saya bermasalah sama dia nggak ngapa-ngapain saya, tapi justru akan membuat masalah sama keluarga saya, anak cucu saya. Nah, saya nggak mau itu, karena memang Al-Hajjaj ini terkenal kejam. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, Anas nulis surat kepada khalifah. Khalifahnya tadi namanya adalah Abdul Malik ibnu Marwan. Coba simak baik-baik tulisan suratnya Anas ibnu Malik ini. Bismillahirrahmanirrahim, min Anas ibnu Malik khadimu Rasulillah, dari Anas ibnu Malik pembantunya Kanjeng Nabi, wa sahibuhu, dan juga sahabatnya Kanjeng Nabi, ila Abdul Malik Amirul Mukminin, kepada Abdul Malik Khalifah Amirul Mukminin. Amma ba'd, fa innal Hajjaj, dalam suratnya Anas bin Malik mengatakan bahwa Hajjaj itu, gubernurmu itu, qala li hajran minal qaul, ngomong sama saya dengan kata-kata yang keras, ya. Wa asma'ani munkaron, dan dia memperdengarkan kepada saya kata-kata yang mungkar, kata-kata yang enggak baik. Walam akun laha qala ahlan, dan saya bukan orang yang itu. Maksudnya adalah saya tidak memberontak. Tadi kan ngomongnya kamu pemberontak, saya tidak memberontak sama Anda. Kira-kira penafsirannya seperti itu. Wa inni aqsamtu bi khidmati li Rasulillah, dan saya berdoa, kira-kira begitu, dan saya bersumpah atas pelayanan saya kepada Rasulullah. Ini berarti doa atau sumpah dengan menggunakan amal soleh, karena dia sudah mengkhidmah Rasulullah selama berapa tahun Bapak Ibu tadi? 10 tahun, ya. Wa inni aqsamtu bi khidmati li Rasulillahi 10 sinin laula sobiyatan li, kalau bukan karena anak-anak kecil yang saya punya, maka saya nggak peduli, saya dibunuh dengan cara bagaimanapun, saya nggak peduli. Tapi masalahnya saya punya anak-anak kecil. Wallahi lau annal yahuda wan nasara adraku rajulan khadama nabaihim la akramuhu. Demi Allah, kata Anas ibnu Malik, kalau orang Yahudi dan orang Nasrani itu tahu ada seseorang itu mengkhidmah, membantu nabinya, pasti mereka akan memuliakan orang itu. Nah, saya ini mengkhidmah Kanjeng Nabi, kok saya justru dicaci maki dan lain sebagainya. Orang Yahudi aja kalau ketemu orang kayak saya yang membantu nabinya, pasti mereka akan memuliakan orang seperti saya.
Maka kemudian Al-Hajjaj begitu menerima surat itu, mengirim surat ke Amirul Mukminin, khalifah ketika melihat surat itu, membaca surat itu, langsung ngirim surat kepada Al-Hajjaj. Suratnya apa? Qad balaghani ma kana minka ila Abi Hamzah Anas ibnu Malik. Saya sudah tahu kabar, cerita, peristiwa apa yang kamu lakukan kepada Anas ibnu Malik. Khadimu Rasulillah. Dia adalah pembantunya Rasulullah. Fa'alaika la'natallah. Mudah-mudahan Allah melaknat kamu. Yang berani marahin Al-Hajjaj itu cuman khalifah, Amirul Mukminin. Mudah-mudahan Allah melaknat kamu. Ya. Min abdin akhfash ainaini. Melaknat kamu itu dulu adalah seorang budak yang matanya juling. Wah, itu kan omongan Amirul Mukminin juga pedas juga itu. Udah budak matanya juling, ya. As-sokar rajulaini. Kedua kakinya juga pengkor itu. Kemudian mamsuhul ja'irotaini, pakaiannya juga compang-camping. Jadi dulu khalifah ketemu sama dia itu kondisinya sangat tidak terurus gitu. Nah, maka khalifah mengatakan, kamu ini sekarang jangan melewati batas. Ingat dulu kamu itu seorang budak, matanya juling, kakinya pengkor, pakaiannya juga compang-camping. Fa idza qara'ta kitabi hada, kata khalifah, kalau kamu sudah membaca kitab saya ini, surat saya ini, fakun lahu atwa'u min na'lihi, maka kamu harus menjadi lebih taat kepada Anas ibnu Malik. Lebih taat dari apa? Lebih taat dari sendalnya. Ngeri nggak tuh? Jadi dianggap lebih rendah dari sendalnya Anas ibnu Malik. Bapak Ibu sekalian, sendal itu kalau mau kita pakai benggel nggak? Enggak. Nah, itu Hajjaj itu diminta lebih taat daripada sendal. Wah, itu neng ngisor nemen, dincot-cot istilahnya kayak gitu kan. Iya. Wa'rif haqqahu, dan tolong hargai haknya dia. Wa akrimhu wa ahlahu, muliakan dia dan juga keluarganya. Wala tuqsiranna fi syai'in fi hawaijihi, dan apapun keperluan dia, kebutuhan dia, penuhi semuanya. Fa wallahi law annal yahud ra'at rajulan khadamal Uzair, kalau seandainya orang-orang Yahudi tahu ada seorang laki-laki dulu mengkhidmah, membantu Uzair, ya, wa awin Nasoro, atau juga orang Nasoro melihat ada seorang laki-laki mengkhidmah Al-Masih ini Isa ibnu Maryam, lawaqaruhu wa'adzamuhu, pasti akan memuliakan orang itu. Maka begitu mendengar membaca suratnya khalifah, berubah langsung wajahnya Al-Hajjaj dan keringat dingin keluar dari kulitnya. Tapi namanya Al-Hajjaj masih tetaplah Al-Hajjaj. Ketika membaca surat itu dia jawabnya apa? Mudah-mudahan Allah ampuni Amirul Mukminin. Padahal yang seharusnya diampuni siapa? Dirinya kan, karena dia mencaci maki, tidak sopan sama sahabat. Tapi meskipun dia ngomongnya begitu, tetap melaksanakan perintahnya Amirul Mukminin, datang ke rumahnya Anas ibnu Malik, minta diridhoi, minta dimaafkan apa yang telah terjadi, dan Anas ibnu Malik memaafkan dan memuliakan kedatangan Al-Hajjaj. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.